Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai eksponen atau perpangkatan. Ya. Nah, kita awali dengan definisi ya. Didefinisikan dalam eksponen itu, teman-teman, apabila A adalah sembarang bilangan. Jadi misalnya kita punya A itu bilangan sembarang gitu ya, apapun. Kemudian N itu bilangan bulat positif, maka kita bisa definisikan seperti ini ya. Jika bilangan A dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A, seterusnya sebanyak N. Nah, ini sebanyak N faktor. Gini, maka bisa kita tuliskan atau kita notasikan dalam bentuk A pangkat N. Di mana si A ini kita sebut sebagai basis. Basis itu bilangan pokok ya. Dan si N ini kita sebut sebagai eksponen. Eksponen atau bilangan pangkat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai definisi dari perpangkatan. Ya, jadi ketika A dikalikan sebanyak N faktor, itu kita bisa notasikan dengan A pangkat N. Nah, teman-teman, di dalam eksponen ini kita punya atau kita memiliki beberapa sifat ya, beberapa sifat atau hukum yang kemudian nanti akan kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal eksponen. Di sini sudah saya siapkan, sudah saya tulis sebelumnya ya. Ada 8 sifat utama yang kita bisa gunakan dalam operasi perpangkatan nantinya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kalau ini penjelasannya cukup mudah ya teman-teman. Misalnya, kita pakai misal aja ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Mari kita masukkan atau kita hitung dengan secara definisi dulu deh. 2 pangkat 3 itu kan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa teman-teman? Ya, sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 faktor. Nah, kemudian selanjutnya 2 dikalikan 2 sebanyak berapa? Sesuai definisi dia sebanyak 2 faktor, sebanyak 2 kali. Sehingga nanti kita bisa hitung teman-teman di sini hasilnya 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya pangkat 5 dan ternyata 5 ini bisa diperoleh dari menjumlahkan pangkat-pangkatnya ya, atau faktor pengalinya. Iya, jadi bisa terbukti bahwa A pangkat M dikali A pangkat N ternyata A pangkat M plus N. Iya, gini ya. Good, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, sifat kedua, jika A pangkat M dipangkatkan lagi sebanyak N faktor. Ini kalau kita nulis kan berarti dia A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M dan seterusnya. Nanti sebanyak N faktor. Gini ya kalau ditulis secara definisi. Nah, kalau mau dicontohkan dengan angka supaya lebih mudah ya. Misalkan 2 pangkat kan ya, atau mungkin 3 pangkat, Bu, jangan 2 pangkat terus boleh. 3 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan 5 misalnya. Artinya apa teman-teman? Merujuk pada definisi, ini artinya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sebanyak 5 kali begitu ya. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah teman-teman, dari sini bisa gunakan 2 cara. Yang pertama, kita sudah belajar tadi tentang perkalian bilangan berpangkat ya. Kalau perkalian itu ternyata bisa dijumlahkan.
sehingga teman-teman bisa jumlahkan aja ini. Oke, dijumlahkan semuanya sesuai dengan contoh soal yang tadi ya, pertama. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 3 pangkat 10. Bisa dipahami ya? Nah, ternyata ini pangkatnya tinggal dikalikan aja, nanti hasilnya sama. Terbukti ya untuk sifat yang kedua. Tadi sifat 1 juga sudah terbukti. Nah, sebetulnya kalau mau cara yang lain lagi, ini juga bisa dijabarkan nih teman-teman. Bu, kalau pakai ini berdasarkan sifat 1, ada cara lain nggak misalnya ya? Ini kalau mau pakai cara lain, 3 pangkat 2-nya silahkan dijabarkan. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3, jadi kita kembali ke definisi awal perpangkatan. 3 kali 3, kemudian yang ini ada lagi 3 kali 3. 3 kali 3, wah, wila. Berhitungnya manual sekali. Nah, ini ada sebanyak 10 faktor, betul ya? Sehingga secara definisi, ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 10. Sama ya teman-teman ya, pakai cara yang ini boleh, cara yang ini boleh, dan lebih mudah lagi kalau menggunakan rumus karena sudah didefinisikan dan sudah dibuktikan. Oke, good. Kemudian sifat yang ketiga, sama ya, sifat yang ketiga ya teman-teman. Sifat yang ketiga, saya pakai warna yang berbeda biar mudah mengidentifikasinya. Kita pakai contoh, misalnya kita punya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Maka bagaimana menghitungnya? 5 pangkat 7 jabarkan aja lah sesuai definisi. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali gitu ya. Kemudian yang penyebut 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 sebanyak 4 faktor atau 4 kali. Dari sini ini udah kelihatan ya, tinggal dicoret aja. Oh, ini sama nih, punya pasangan, dicoret, dan dicoret. Maka bersisa berapa teman-teman? Ternyata sisanya hanya tinggal 5 pangkat 1, 2, dan 3. 5 pangkat 3. Sehingga teman-teman bisa lihat ya, ini 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Sehingga terbukti bahwa kalau ada pembagian bilangan berpangkat bisa dihitung secara sederhana dengan pengurangan. Kemudian lagi kita akan coba ke sifat keempat. Sifat keempat itu kita pakai contoh angka saja supaya teman-teman lebih mudah. 2 kali 3 pangkat 3 misalnya, atau mungkin supaya angkanya berbeda, di sini jangan 3 tetapi 5. Nah, gini teman-teman, artinya apa? Teman-teman boleh, kalau secara hitungan manual ya, kita hitungnya 2 dikali 5 dulu, karena dikurung kan dihitung duluan gitu. Jadi 2 kali 5 itu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10, betul ya? Nah, 10 sendiri itu boleh kita jabarkan jadi 2 kali 5. 10 itu 2 kali 5. Sehingga kalau kita kumpulkan nih teman-teman, yang duanya ada 3. Kemudian 5-nya juga ada 3. Sehingga di sini kelihatan duanya punya berapa faktor? Ya, kelihatan bahwa duanya punya n faktor, 3 faktor, dan 5-nya juga 3 faktor. Boleh ditulis 2 pangkat 3, 5-nya pangkat 3. Boilas, terbukti bahwa 2 kali 5 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Terbukti ya, sifat yang keempat. Next, kita coba lagi ke sifat selanjutnya ya, sifat ke-5.
Oke, sifat kelima itu apa? A per B pangkat N. Berarti kita punya dua angka di sini, mau angka berapapun boleh ya. Misalkan 2 per 3 pangkat 5. Oh, ini nggak bisa. Kita ganti angkanya. Misalkan 2 per 3 pangkat 5. Ini kalau kita tulis ya, dalam bentuk definisi artinya kan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sebanyak 5 faktor atau 5 kali. Nah, ini kalau kita berhitung pecahan, ini boleh dong kita misalnya tuliskan dalam bentuk 2 kali 2, yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah, boleh ya. Perhitungan atau operasi bilangan pecahan boleh. Sehingga yang atas ini sendiri kita nemu bahwa duanya adalah perkalian berulang sebanyak 5 faktor atau 5 kali. Boleh ditulis 2 pangkat 5, bawahnya boleh kita tulis 3 pangkat 5. Sederhana, sehingga ini terbukti. Good. Nah, kemudian yang keenam, sifat yang keenam ya teman-teman. Sifat keenam ini adalah kita boleh bilang bahwa dia definisi. Nanti teman-teman ketika menemukan angka berapapun selain 0 ya, angka berapapun ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1, 12 pangkat 0 hasilnya 1, 123 pangkat 0 hasilnya 1. Bahkan kalau kalian mau hitung 1.231.472 pangkat 0 hasilnya pasti 1. Tetapi ingat, syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. Kemudian kalau A-nya 0 gimana Bu? Maka akan muncul pertanyaan, 0 pangkat 0 itu berapa? Nah, ini PR-nya buat teman-teman, silahkan cari tahu ya. 0 pangkat 0 itu berapa? Kalau kalian nanti nemu jawabannya, itu akan sangat menarik teman-teman untuk dipelajari atau dibahas. Semoga nanti ada yang nemu ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut aja dulu ke sifat ke berapa ini, berarti ke 7 ya. Oke, kita ke sifat 7. A pangkat R per S, berarti misalnya kita punya A pangkat 3 per 2, ini boleh kita tulis sebagai A pangkat 3 di akar 2. Boleh gini ya bentuknya ya. Sehingga ini artinya akar pangkat 2 dari 27. Ini mudah, hanya contoh. Oke, jadi yang 3 terakhir ini sebetulnya dia masuknya ke lebih ke definisi ya. Jadi kalau ada bentuk yang semacam ini nanti bisa diubah ke bentuk ini dan seterusnya. Yang ke-8 juga sama, ini hanya sifat. Jadi teman-teman bisa perhatikan sifatnya, nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Misalnya ini, kalau kita punya 2 pangkat min 3, itu artinya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3, tetapi dia posisinya di penyebut. Nah, ini adalah definisi-definisi yang bisa nanti kita pakai dalam perhitungan. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh soal atau latihan. Latihannya yang mudah atau yang nggak mudah? Nah, yang sederhana dulu deh. Misalnya kita punya 64 pangkat setengah. Artinya apa teman-teman? Nah, kita lihat sifat mana yang memenuhi, yang ada pangkatnya bentuk pecahan. Oh, ternyata pangkat pecahan itu ada di sifat ke-7. A pangkat R per S, nah berarti A-nya itu 64, 1 itu R, S itu 2, gitu ya. Maka berlaku cek sifat atau hukum ke-7 ya, yang kita gunakan, sehingga nanti kita bisa hitung 64 pangkat setengah itu 64 pangkat 1 di akar 2. Akar 2 itu nggak usah ditulis ya teman-teman ya, karena akar pangkat tanpa basis eksponen di sini, tanpa bilangan eksponen, itu artinya dia akar pangkat 2.
default. Nah, sehingga ini hasilnya 8. Saya pikir kalau ini nggak ada masalah sih ya. Oke, misalkan lagi 81 pangkatnya 3/4. Masih pakai sifat 7 ya. Masih pakai sifat 7. Mungkin nanti akan dicampur atau dikombinasikan dengan sifat-sifat yang lain. Nah, 81 teman-teman, kita tulis 81 dipangkatkan 3 di akar 4. Nah, semacam ini. Atau ini juga boleh ditulis akar pangkat 4 dari 81, nanti terakhir baru dipangkatkan 3. Boleh ya. Mau dipangkatkan dulu baru diakar, atau diakarkan dulu baru dipangkat. Ini hasilnya nanti sama. Nah, kalau gini boleh ditulis nih, akar pangkat 4 dari 81. Nah, teman-teman kalau susah, Bu, 81 itu akar pangkat 4-nya berapa gitu kan. Teman-teman boleh hitung atau boleh jabarkan dulu 81. Ini ya syarat-syaratnya. Syaratnya di sini 81 itu perkaliannya 9 kali 9. 9 itu 3 kali 3. Sehingga nanti kita bisa tuliskan 81 itu 3 pangkat 4 karena 3-nya 4 kali ya. Ini 3 pangkat 4 teman-teman. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, 3 pangkat 4, kemudian ini di luarnya dikasih 3. Ingat sifat yang nah sekarang kita cek pakai sifat ke berapa ini ya yang ada bentuk ini. Sama sifat ke-7 cuman dibalik. Ini bentuk akar, kita ubah ke bentuk pangkat pecahan. Kalau bentuknya akar gini boleh kita ubah jadi 4/4, betul ya? Karena ini yang di dalam dibagi yang di luar. 4 dibagi 4 itu 1, berarti ini 3 pangkat 3, hasilnya nanti 27. Bisa dipahami ya? Bisa dong. Bu, lah kalau kita ingin pakai yang satunya yang sebelah kiri, hasilnya nanti sama nggak? Pasti sama. Kalau nggak sama berarti nggak valid gitu ya. Mau dicoba boleh ya, kita coba kerjakan yang sebelah sini. Artinya nanti akar pangkat 4 dari 81 tadi udah kita jabarkan, dia adalah 3 pangkat 4 ya teman-teman. Nah, terus 3-nya di dalam sini. Maka ini akar pangkat 4 dari 3 pangkat. Nah, ini gunakan sifat berapa tadi? Sifat 2 ya. Sifat 2 yaitu sifat 2 A pangkat M pangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi pangkatnya bisa kita kalikan ini. Sehingga boleh ditulis 3 pangkat 12. Nah, kembali lagi ke sifat 7, berarti ini 12/4 sama dengan 3 pangkat, hasilnya 27. Sederhana ya teman-teman ya, masih mudah. Oke, mungkin kita coba lagi nomor 3. Kalau ada 16/49 atau misalnya 25 dipangkatkan 3/2. Nah, gimana ini nyelesainnya? Mau pakai sifat 7 dulu? Boleh. Mau pakai sifat 3 dulu? Boleh. Terserah ya. Jadi ada banyak cara untuk bisa mengerjakan. Mungkin kita akan ke sifat 7 aja, lebih sederhana sepertinya ya. Jadi 16/25 kita akarkan dulu, kemudian nanti dipangkatkan 3. Gini kan, akarnya akar 2 nggak kelihatan ya, nggak usah ditulis. Nah, kalau diakar, akarnya 16 itu 4, akarnya 25 itu 5. Ini dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 3 berapa teman-teman? Nah, ini pakai sifat lagi ya. Berarti boleh kita tulis 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Ini sifat berapa tadi? Nanti teman-teman cek di atas. Sehingga ini hasilnya 4 pangkat 3 itu 64. Ini 125. Ini hasilnya. Easy ya. Mudah, masih bisa dikerjakan. Dan kemudian
Oke, mungkin kita akan coba latihan yang pakainya variabel huruf ya, yang tidak hanya angka. Biasanya soal itu keluarnya huruf-huruf, nggak angka-angka gampang begini. Oke, kita coba pakai huruf. Misalnya kita punya si 81 A pangkat 4 per B pangkat 8, kita pangkatkan dia dengan negatif 1/4 gini ya. Nah, kalau yang semacam ini yang dengan pakai variabel, ini artinya kita nggak ngitung hasilnya, tetapi biasanya kita sederhanakan bentuk eksponennya ya. Hasil yang paling sederhananya berapa gitu. Oke, kita cek dulu 81 itu bisa kita ubah dalam bentuk perpangkatan kah? Bisa ya, tadi sudah ada oret-oretannya tuh di atas. 81 itu ini ya, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga di sini 81 boleh saya tulis dengan 3 pangkat 4 dikali A pangkat 4 per B pangkat 8 dipangkatkan dengan min 1/4. Nah teman-teman, kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, itu artinya kan dia dikalikan. Ada ya sifatnya tadi di atas ya. Maka semua bilangan yang ada di dalam kurung itu dikaliin aja dengan negatif 1/4. 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 boleh. Kemudian di sini A pangkat 4 juga harus kita pangkatkan dengan 1/4. B pangkat 8 juga kita pangkatkan dengan 1/4. Kemudian nanti kita masuk ke perhitungan ya. Kalau pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya diapakan? Dikali, betul. Nah, kalau dikalikan maka hasilnya 3 pangkat berapa nih? Ini boleh dicoret nih, loh, 4-nya sama boleh dicoret. Kalau ini dicoret sisa 2, sehingga nanti boleh kita tulis ini 3 pangkat min 1 dikali A pangkat min 1 per B nya juga pangkat min 1. Kemudian kita min 2 ya, karena tadi sisa 2. Nah, tadi kita punya sifat juga untuk pangkat negatif ya kan, pangkat negatif itu berarti 1/4. Kita bisa ubah ke pangkat positif tetapi dijadikan pecahan. Maka ini boleh kita tulis 1/3 dikali 1 per A per 1 per B nya pangkat 2, karena ini pangkatnya 2 ya. Ini bisa disederhanakan jadi gimana teman-teman? Ini jadi 1/3A dibagi 1 per B kuadrat. Menghitungnya kalau ada pecahan yang dibagi pecahan itu bisa gini, jadi perkalian, tetapi ini dibalik ya, ini dibalik, jadi B kuadrat per 1, sehingga nanti hasilnya B kuadrat per 3A. Ini hasil akhirnya ya. Nah, ini contohnya masih sederhana. Satu contoh terakhir, 5 itu cocok ya untuk dipakai percontohan. Misalnya kita punya A pangkat setengah ditambah A pangkat negatif setengah, kemudian dipangkatkan 2. Nah, gimana nih ngerjainnya teman-teman? Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa kembali ke definisi perpangkatan. Kalau pangkat 2 artinya dia dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 faktor atau 2 kali. Maka kita bisa hitungnya hanya gini nih, A pangkat setengah ditambah A pangkat negatif setengah dikalikan dirinya sendiri ya, karena pangkat kuadrat atau pangkat 2. Nah, untuk menghitung ini teman-teman tentu masih ingat ya langkahnya, ini dikali ini ya, yang pertama. Jadi A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Kemudian kedua kita bisa kalikan ini ke sini. Ini yang kedua. Berarti A pangkat setengah dikali A pangkat negatif setengah. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita bisa kalikan lagi di sini. Ini yang ketiga. Nah, kita tulis A pangkat negatif setengah dikalikan A pangkat setengah. Dan terakhir
kita kalikan dia dengan yang belakang. Ini yang keempat, boleh ditulis A pangkat negatif setengah dikali A pangkat negatif setengah. Sehingga kita kembali ke definisi ke sifat 1 atau yang pertama, kalau ada perkalian itu pangkatnya tinggal kita apa ini teman-teman, kita tambahkan ya pangkatnya ya, ini ditambahkan sehingga boleh kita tulis dengan A pangkat setengah tambah setengah itu berapa, kita tulis dulu saja ya. Kemudian di sini A pangkat, coba ini pangkatnya kita kelompokkan dulu supaya nanti enggak ketukar. Yang ini setengah ditambah negatif setengah, ditambah dengan negatif itu otomatis dikurang. Ini negatif setengah ditambah setengah, dan yang belakang ini negatif setengah minus setengah. Nah, ini artinya setengah tambah setengah itu 1, setengah dikurangi setengah itu 0, min setengah ditambah setengah itu 0, ini min 1. Teman-teman, A pangkat 1 itu 1 ya. A pangkat 0 itu berapa? 1. A pangkat 0 itu 1. A pangkat negatif 1. Nah, ini kembali ke definisi yang sifat 7 tadi. Seper A. Sehingga ternyata hasil perhitungan ini kita peroleh A ditambah 2 ditambah seper A. Selesai. Kok nggak bisa disederhanakan lagi? Sudah, ini sudah paling sederhana. Mungkin hanya bisa diubah bentuk, tetapi ini sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, begitu teman-teman, kita sudah belajar eksponen lumayan ya, dengan beberapa contohnya juga. Teman-teman bisa eksplor lagi dengan belajar atau mencoba di soal-soal dalam bentuk yang lain. Terima kasih. Cukup untuk eksponen hari ini. Selamat belajar dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.